COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan pemerintah Republik Indonesia sudah memberikan pernyataan bahwa pandemi COVID-19 sudah masuk di Indonesia sejak Maret 2020. Imbasnya, pemantauan perkembangan balita pun tertunda. Mengingat pentingnya peran posyandu, maka aktivitas pemantauan pertumbuhan balita sebagai bagian dari program pencegahan stunting tetap harus dijalankan. Presiden Joko Widodo meminta agar posyandu dibuka kembali dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan secara aman, posyandu dapat menjalankan fungsinya. Aman untuk kader, aman untuk orang tua, aman untuk bayi dan balita. Persiapan pelaksanaan posyandu. Kader posyandu berkoordinasi dengan petugas kesehatan desa atau puskesmas mengenai jadwal posyandu. Kader posyandu berkoordinasi dengan Satgas Covid Desa untuk melakukan disinfeksi pada lokasi posyandu. Kader membagi jadwal kunjungan ke posyandu sesuai dengan pembagian usia atau wilayah. Kader menyebarkan undangan minimal 2 hari sebelum pelaksanaan posyandu. Pada saat menyebarkan undangan, kader posyandu juga menyampaikan agar masing-masing orang tua bayi dan balita membawa sendiri kain untuk menimbang. Hari pelaksanaan posyandu. Tempat pelayanan posyandu sebaiknya ruangan yang cukup besar dengan sirkulasi udara cukup baik atau lebih baik jika dilaksanakan di luar ruangan. Kader posyandu mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu dengan membuat alur keluar masuk posyandu, 5 meja, dan juga alat cuci tangan pada pintu masuk dan keluar. Jarak antara meja kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Petugas dari Satgas Covid melakukan penyemprotan disinfektan pada lokasi posyandu dan juga alat-alat yang akan digunakan. Pastikan semua kader posyandu menggunakan masker, sarung tangan, serta face shield, juga dalam kondisi yang sehat, tidak demam, batuk, atau pilek. Koordinator kader membagi tugas kader dalam masing-masing meja pelayanan dan memastikan seorang kader bertugas di pintu masuk untuk mengecek suhu tubuh dan memastikan protokol kesehatan dilaksanakan di posyandu tersebut. Persiapan orang tua, bayi dan balita, dan ibu hamil sebelum ke posyandu. Yang pertama, mempersiapkan buku KIA. Yang kedua, memastikan anak dan dirinya sendiri dalam kondisi sehat, tidak demam, batuk, atau pilek. Mandi dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir sebelum berangkat ke posyandu. Orang tua dan anak-anak di atas 2 tahun memakai masker sesuai standar kesehatan atau
minimal menggunakan masker kain. Orang tua atau pengantar balita tidak boleh lebih dari 1 orang untuk menghindari kerumunan. Orang tua dan bayi balita yang baru saja kembali dari perjalanan luar kota harap melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan tidak disarankan melakukan kunjungan ke posyandu. Pelaksanaan posyandu. Orang tua dan balita mencuci tangan begitu sampai di posyandu. Kader posyandu mengukur suhu orang tua dan balita. Jika kurang dari 37 derajat Celcius, diperkenankan melanjutkan pelayanan. Dan jika lebih, dipersilahkan untuk pulang. Orang tua dan balita menunggu dengan duduk di kursi yang telah dipersiapkan. Jumlah orang tua dan balita di tempat tunggu tidak boleh lebih dari 10 orang. Kader akan memanggil nama balita untuk mendapatkan pelayanan posyandu, dimulai dari pendaftaran, pengukuran berat dan tinggi badan, serta lingkar kepala. Untuk ibu hamil akan diukur lingkar lengan atasnya. Kader mencatat hasil pengukuran dan penimbangan di buku KIA atau KMS masing-masing dan memberikan penjelasan mengenai hasil penimbangan dan pengukuran. Kader memberikan PMT penyuluhan untuk balita yang tidak mempunyai gangguan gizi. PMT yang diberikan sebaiknya menggunakan olahan bahan pangan lokal yang tersedia di masing-masing desa. Kader posyandu bersama dengan tenaga kesehatan memberikan PMT pemulihan untuk balita yang mempunyai gangguan gizi. Kader posyandu merujuk balita yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Petugas kesehatan memberikan pelayanan bagi balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Setelah selesai, orang tua dan bayi balita dipersilahkan untuk pulang sambil diingatkan untuk datang ke pelayanan posyandu bulan depan. Orang tua dan balita pulang dengan terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun di pintu keluar posyandu. Posyandu adalah salah satu sarana untuk melaksanakan pemantauan kesehatan bayi dan balita kita. Sebagai pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, posyandu mempunyai peran yang cukup besar untuk kesehatan bayi dan balita kita. Mari kita laksanakan kembali posyandu di lingkungan kita dengan menerapkan protokol kesehatan yang benar, dengan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, tetap memakai masker, dan menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter.